nasional. Di tingkat nasional kita memiliki 2 dokumen perencanaan. Ya. Di tingkat nasional kita mengenal ada 2 dokumen perencanaan. Itu kalau di slide di sebelah kanan. Ada RPJM dan ada RKP. Ya. Ada 3 malah, ada 3. Sorry, ada 3. Nggak muncul di slide ya. RPJP, ya, bisa tulis di chat nih ya. Ada 3 dokumen perencanaan di tingkat nasional, di tingkat pusat. 1 RPJP, 2 RPJM, 3 RKP. Ya. Ada yang tahu kepanjangannya? RPJP, RPJM, RKP? Rencana pembangunan jangka menengah, kalau RPJP, kalau yang RPJM jangka panjang, kalau yang RPJM jangka menengah. Oke. RPJM berapa tahun, Ros? RPJM 5 tahun. RPJP? 20 tahun. RKP? Apa singkatan RKP? RKP 1 tahun. Kepanjangannya apa nih? Rencana kerja pemerintah. Oke, rencana kerja pemerintah. Terima kasih. Perencanaan di tingkat pusat ada RPJP, RPJM, dan RKP. Ya. Yang terjadi dalam proses sinkronisasi, maka dokumen perencanaan di tingkat daerah pun harus selaras dengan 3 dokumen perencanaan di tingkat pusat. Ya. RKPD itu selaras dengan RKP, RPJMD itu selaras dengan RPJM, dan RPJPD itu juga selaras dengan RPJP nasional. Kenapa dikatakan selaras? Kok nggak langsung sama aja, ngopi aja? Ya, karena nggak bisa. Karena memang dokumen perencanaan di tingkat pusat itu disusun dengan pertimbangan-pertimbangan dan wawasan di tingkat nasional. Sementara kalau daerah ya tentu disesuaikan. Maka diperbolehkan ada penyesuaian di situ, ada perbedaan di situ. Ya, tentu perbedaannya bukan yang bertabrakan, tapi yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalnya, bagaimana DIY merencanakan tentang keistimewaan DIY. Keistimewaan DIY itu isinya tentang 5 ya, kalau nggak salah ya, 5 atau 6 ya. Tanah, budaya, kita biasanya hanya tahu keistimewaan Jogja itu cuma budaya ya. Padahal di Undang-Undang Keistimewaan itu ada 5 atau 6 tuh ya, ada budaya, ada tanah, kemudian pemerintahan, apalagi saya lupa. Kenapa saya ingat yang 3 ini? Karena yang 3 ini memang istimewa. Kalau budaya jelas ya. Mereka punya, ya DIY itu punya program pembangunan yang berorientasi pada budaya, gitulah, kurang lebih ya. Mereka punya program pembangunan yang berorientasi pada budaya, sehingga harus dibikinkan programnya, kegiatannya apa, harus direncanakan dan muncul di RPJM, RPJPD-nya mereka bisa dimungkinkan, ya boleh. Kalau ke istimewaan dalam hal pemerintahan, mereka boleh membuat nama sendiri dalam hal pemerintahan. Maka sejak tahun 2020 ini kita tidak akan menemukan lagi ya kelurahan di Jogja, nggak ada ya. Di Jogja sudah tidak ada lagi kelurahan. Sudah ganti nama gitu ya Pak? Iya. Ya, namanya di sana apa? Namanya sekarang gantinya apa kelurahan? Fen, anak Jogja palsu ya, anak Jogja palsu ini. Anak Jogja apatis. Kan sempat inget tapi susah gitu jauh susah. Itu di chat ada tuh. Di chat ada. Ya. Di chat ada itu ya. Jadi Panewon. Dan tidak hanya masalah nama, tapi ada arrangement yang tidak generik dengan kelurahan di Indonesia. Ya. Nah, di daerah lain juga sama lah ya. Seperti yang saya akan ceritakan, mungkin Gorontalo akan mengembangkan jagungnya, Jawa Timur akan mengembangkan industrinya.
dan berbagai macam ya. Kok Jakarta mungkin akan lebih banyak di ekonomi dan infrastruktur barangkali gitu ya. Bisa masuk di perencanaan. Oke. Nah, apakah sinkronisasi ini berhenti di tingkat kabupaten saja? Ternyata tidak. Kalau di kabupaten kan ya, jadi 3 dokumen perencanaan di pusat disinkronisasi dengan 3 dokumen perencanaan di daerah. Ya, 1 RPJPD, 2 RPJMD, 3 RKPD. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak, ya. Bahkan sampai ke tingkat SKPD, ya. Dengan tentu SKPD nggak perlu bikin RPJMD, nggak perlu, ya. Mereka cukup bikin ini Renstra dan Renja, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Ya, Renstra itu sebenarnya mirip RPJMD juga, dia sama, dia 5 tahun juga dia. Renstra ya, Renstra. Sama di pusat juga sama nih, di pusat itu Renstra itu levelnya di tingkat eselon 1 dan eselon 2. Ya, jadi ada Renstra DJKN, eselon 2 nggak ada. Eselon 1 dan KL maksud saya. Kalau di pusat ya, Renstra itu adanya di Renstra Kemenkyu itu ada, Renstra DJP itu ada, Renstra DJKN juga ada. Tapi Renstra direktur di bawah DJKN atau direktur di bawah DJP saya belum pernah dengar. Mungkin ada juga, tapi kalau di pusat yang saya tahu sampai dengan eselon 1. Nah, di daerah sampai dengan eselon 1 juga. SKPD ini kan eselon 1-nya daerah. Eselon 2 di SKPD itu eselon 2 ya, eselon 1-nya. Saya lupa, eselonisasinya saya lupa nih. Oke, kurang lebih gitu. Nah, sehingga teman-teman di sinkronisasi ini nganu ya. Sinkronisasi ini bahasanya dewa banget. Nanti saya tuh waktu di 4 di STAN tuh pernah mendapat tugas untuk mereview penganggaran di DKI ya, lumayan dapat duit. Itu proyeknya dari kakak kelas kalau nggak salah, saya lupa dari siapa ya. Pokoknya bukan dari kampus, bukan. Ya. Pokoknya dapat itulah. Wah, itu ternyata pas saya baca, saya pelajari itu, wah memang bahasanya perencanaan tuh mantep banget ya. Nah, kemudian setelah disinkronisasi, maka yang jadi dokumen yang jadi sentral ya adalah RKPD. Yang jadi ya output yang paling berpengaruh untuk nanti sampai ke penyelesaian penetapan APBD itu adalah RKPD. Di RKPD ini di dalamnya ada 2 bagian, yaitu KUA dan PPAS yang akan dibahas bersama dengan DPRD. Apa itu KUA, kebijakan umum anggaran? Apa itu PPAS? Apa ya PPAS ya? Apa kebijakan PPAS? Prioritas dan plafon anggaran sementara, Pak. Oke. Saya tuh nggak inget kepanjangannya. Cuman yang saya tahu PPAS itu setara di pusat dengan apa? Pagu indikatif. Ya, di pusat tuh nggak ada PPAS. Di pusat kan pernah dengar ya, di pusat ada pagu indikatif, tahu ya? Di siklus APBD. Ya, APBN. Nah, itu setara tuh. Jadi dia memang sudah mulai membicarakan uang di situ. Nah, jadi apa yang dibahas bersama DPRD adalah KUA PPAS. Ingat, ini belum pembahasan APBD. Ini masih pembahasan KUA PPAS, ya, masih RKPD. Lalu ada nota kesepakatan pimpinan DPRD dengan kepala daerah, KDH itu kepala daerah. Dari nota kesepakatan tadi, hasilnya dilanjutkan ke sinkronisasi juga, ya. Diselaraskan lagi dengan pedoman penyusunan RKSKPD, ya, atau gini, dari nota kesepakatan tadi dituangkan menjadi pedoman penyusunan RKSKPD karena RKPD ini kan tingkatnya Pemda ya, diturunkan ke tingkat SKPD, ya, sehingga di SKPD nanti akan menyusun RKA, rencana kerja dan anggaran. Nah, jadi kurang lebih gini nih perjalanannya ya.
sinkronisasi